Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fajrah dengan NIM 20240501010008. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Digital dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Dewi Inayatul Sakinah, SEME. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Dari makalah tersebut membahas bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah cara bisnis dan ekonomi berjalan. Dan inti pembahasannya adalah 3 konsep utama. Yang pertama, disruptive innovation. Disruptive innovation adalah inovasi baru yang sederhana, namun mampu menggantikan pelaku lama dalam industri. Contohnya Gojek dan Grab. Gojek dan Grab menggantikan ojek pangkalan. Dampaknya terjadi shifting atau pergeseran pada model bisnis, pada pola konsumsi, dan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, creative disruption adalah proses penghancuran sistem lama dan munculnya sistem baru yang lebih efisien. Contohnya e-commerce. E-commerce menggantikan toko fisik. Proses ini menimbulkan perubahan besar dalam struktur ekonomi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan lapangan usaha baru. Kemudian yang ketiga, sustaining innovation. Sustaining innovation adalah inovasi berkelanjutan yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki produk atau layanan agar tetap unggul. Contohnya Apple yang terus merilis seri iPhone baru dengan peningkatan fitur. Tujuannya mempertahankan loyalitas konsumen dan posisi di pasar. Sebagai kesimpulannya, keberhasilan bisnis di era digital bergantung pada kemampuan menggabungkan inovasi radikal yang menciptakan perubahan besar dengan inovasi berkelanjutan yang menjaga relevansi perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal, sementara yang inovatif dapat berkembang dan memimpin pasar. Kemudian yang kedua adalah inovasi kewirausahaan berbasis digital. Dari makalah tersebut membahas pentingnya inovasi kewirausahaan berbasis digital dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan teknologi membuat banyak model bisnis tradisional tidak relevan, sehingga pelaku usaha harus beradaptasi dan berinovasi agar tetap mampu bersaing. Kemudian, inovasi dalam kewirausahaan tidak hanya menciptakan produk baru, tetapi juga memperbaiki proses bisnis, strategi pemasaran, dan pelayanan menggunakan teknologi digital. Contohnya terlihat pada Gojek dan Tokopedia yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan layanan lebih cepat, praktis, sesuai kebutuhan konsumen. Selain membuka peluang pasar yang lebih luas dan efisien, kewirausahaan digital yang memiliki tantangan seperti persaingan global yang ketat, keamanan data, kebutuhan keterampilan digital, serta perubahan teknologi yang cepat. Sebagai kesimpulannya, inovasi berbasis digital menjadi kunci dalam mengembangkan usaha di era modern. Pelaku usaha dituntut kreatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah, mempertahankan daya saing, dan menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kemudian yang ketiga, lingkungan bisnis digital. Dari makalah tersebut menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuat bisnis beralih ke sistem digital yang lebih cepat dan efisien. Bisnis digital yang memanfaatkan internet, media sosial, aplikasi, dan pembayaran digital untuk menjalankan usaha. Teknologi membantu mempermudah promosi, transaksi, dan pengelolaan data. Kemudian, pemerintah mengatur bisnis digital melalui UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna. Inovasi kreativitas menjadi kunci keberhasilan di era ini. Kemudian secara keseluruhan, bisnis digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha, namun juga menuntut kemampuan beradaptasi dan pemahaman teknologi agar dapat bersaing.
infrastruktur bisnis digital. Makalah tersebut menjelaskan bahwa infrastruktur digitalpreneur adalah dasar penting untuk membangun bisnis di era digital. Dua komponen utamanya yaitu teknologi internet dan media sosial. Internet memungkinkan komunikasi dan aktivitas bisnis dilakukan secara cepat dan luas. Hosting provider berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data website agar bisnis dapat diakses secara online. Media sosial menjadi sarana promosi, komunikasi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Teknologi digital seperti e-commerce, cloud computing, big data, dan artificial intelligence juga membantu bisnis berkembang lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, penggunaannya memerlukan keterampilan keamanan Anda serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Kemudian, secara keseluruhan, pemahaman dan pemanfaatan infrastruktur digital sangat penting agar pelaku usaha mampu bersaing dan sukses dalam bisnis online. Baik, yang terakhir adalah tentang pasar untuk perdagangan digital. Dalam makalah tersebut menjelaskan bahwa pasar konsumen digital adalah tempat terjadinya transaksi jual beli secara online melalui internet. Pasar ini berkembang pesat karena meningkatkan penggunaan smartphone, kemudian akses internet, promosi e-commerce, dan perkembangan pembayaran digital. Kemudian, pembelian online purchasing memberi kemudahan berbelanja kapan saja dengan banyak pilihan dan harga yang bisa dibandingkan, namun memiliki risiko seperti penipuan, ketergantungan internet, dan masalah keamanan Anda. Kemudian, pemerintah mengatur perdagangan digital melalui UU ITE, UU Perlindungan Data, dan PMSE untuk menjaga keamanan transaksi dan melindungi konsumen. Yang terakhir, secara ekonomi, pasar digital meningkatkan peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti persaingan yang ketat dan potensi penipuan online. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.